Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosailda Mary Handayani Putri dari kelas 12 RPL 1 akan mempresentasikan hasil materi tentang KD 3.9 menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Para pakar sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Setidaknya terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang terkait dengan asal kedatangan, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat atau India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Baik teori Gujarat maupun teori Persia, keduanya sama-sama menetapkan bahwa Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Namun teori Mekah menetapkan kedatangan Islam ke Nusantara jauh sebelum itu, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi, saat Rasulullah SAW masih hidup. Beberapa uraian terkait dengan beberapa bukti yang mendukung teori Mekah. Yang pertama, menurut sejumlah pakar sejarah dan arkeolog, jauh sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu telah menjadi kontak dagang antara para pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Yang kedua, Peter Belwitz, Reader in Archaeology di Australian National University, telah melakukan banyak penelitian yang menunjukkan arkeologis di Polinesia dan Asia Tenggara dan menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebelum abad ke-5 Masehi, yang berarti Nabi Muhammad belum lahir, beberapa jalur perdagangan utama berkembang menghubungkan kepulauan Nusantara dengan Cina. Yang ketiga, adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara, terutama Sumatera dan Jawa, dengan Cina juga diakui oleh sejarawan G.R. Tibes. Yang keempat, ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus pada abad ke-7 Masehi. Yang kelima, berdasarkan buku Nutsbatud Dar karya Adi Maski, Barus juga dikenal sebagai daerah awal masuk agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Yang keenam, ada sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai Barus. Di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Yang ketujuh, Hankam menyebut bahwa seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumatera. Kedelapan, sejarah T. W. Arnold dalam karyanya The Preaching of Islam. Ia juga menguatkan temuan bahwa agama Islam telah dibawa oleh mubalik Islam asal Jazirah Arab ke Nusantara sejak awal abad ke-7 Masehi. Yang ke-9, sebuah tim arkeolog yang berasal dari École Française d'Extrême Orient, Prancis, yang bekerjasama dengan peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional di Lobok Tua Barus telah menemukan bahwa pada sekitar abad 9-12 Masehi, Barus telah menjadi sebuah perkampungan multi etnis dari berbagai suku bangsa seperti Arab, India, Cina, Tamil, Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, Bengkulu, dan sebagainya. Ke-10, pada tahun 674 Masehi, semasa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan utusannya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, ke tanah Jawa, yaitu ke Jepara. Yang ke-11, dalam seminar nasional tentang masuknya Islam di Indonesia di Medan tahun 1963, para ahli sejarah menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Yang terakhir, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik abad ke-11 Masehi, yang berarti jauh sebelum itu sudah terjadi penyebaran Islam terutama di daerah pesisir Sumatera, karena yang menyebarkan Islam di Jawa adalah mubalik dari Aran dan dari Pasai. Yang kedua, perkembangan dakwah di Nusantara. Perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mulanya Islam di Pulau Sumatera adalah Provinsi Barat Sumatera. Dari sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam adalah Abdullah Arif.
Ia seorang mubalik dari Arab dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang. Setelah ajaran Islam berkembang di Pasai, dengan cara tersebar pula ke daerah-daerah lain yaitu ke Pariaman, Sumatera Barat. Islam datang ke Pariaman dari Pasai melalui laut pantai barat Pulau Sumatera. Ulama yang terkenal membawa Islam ke Pariaman itu adalah Syekh Burhanuddin. Yang kedua, perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarmasin. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini para pedagang bangsa Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan itu sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh tahun 1478. Daerah lainnya di Kalimantan yang dimasuki agama Islam adalah Kalimantan Barat. Islam masuk ke Kalimantan Barat mula-mula di daerah Muara Sambas dan Sukadama. Dari dua daerah inilah baru tersebar ke seluruh Kalimantan Barat. Membawa ajaran Islam ke Kalimantan Barat adalah para pedagang dari Johor, Malaysia, serta ulama dan mubalik dari Palembang, Sumatera Selatan. Sultan Islam pertama tahun 1991 di Kalimantan Barat berkedudukan di Sukadana, yaitu penambahan Giri Sukoma. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi, yang dibawa oleh Dato Ribandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Sebelum Islam datang ke daerah ini, penduduknya menganut kepercayaan nenek moyang. Setelah Dato Ribandang berkunjung ke Sulawesi Selatan, Raja Doa yang bernama Karaeng Tonegalo masuk Islam. Kemudian, atas usul Dato Ribandang, Raja Goa berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Jauh sebelum Raja Goa ini masuk Islam, para pedagang telah menyiarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan dan banyak penduduk yang telah menganut agama Islam. Setelah Sultan Alauddin wafat, beliau diganti oleh putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. Dari Goa Islam tersebut ke daerah-daerah lainnya seperti Toa dan Bone. Perkembangan yang keempat, perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sebagaimana daerah-daerah lain, pada tahun 1540 agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Maksudnya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis. Yang kelima, ada perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang bermula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah pesisir utara Jawa Timur. Yang ketiga, kerajaan Islam. Ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Demak, kerajaan Pajang, kerajaan Mataram Islam, kerajaan Cirebon, kerajaan Banten, kerajaan Makassar, dan kerajaan Ternate Tidore. Yang keempat, ada pembaruan Islam di Indonesia. Secara garis besar ada dua gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, yaitu gerakan pendidikan di sosial dan gerakan politik. Gerakan pendidikan dan sosial, kaum pembaharuan memandang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Melalui pendidikan pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan. Yaitu ada Sekolah Tawalib, Jamal Khair, Al-Isyrad, Persyarikatan Ulama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persis atau Persatuan Islam. Yang kedua, ada Persatuan Islam. Persatuan Islam berdiri pada mula tahun 1920-an, tanggal 12 September 1923 di Bandung. Ide mulanya dari seorang alumnus Darul Ulum Makkah bernama Haji Zamzam yang sejak tahun 1910 sampai 1912 menjadi guru di sekolah agama Darul Muta'allim.
Ia bersama dengan teman dekatnya Haji Muhammad Yunus, seorang pedagang sukses yang sama-sama kelahiran Palembang, yang di masa mudanya memperoleh pendidikan agama secara tradisional dan menguasai bahasa Arab, sehingga ia mampu autodidak melalui kitab-kitab yang menjadi perhatiannya. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.